Arsenio Valport masih mandul di Persebaya, Samsul Arif beri pembelaan. Striker Persebaya Surabaya, Arsenio Valport, sedang berada dalam sorotan karena belum berhasil mencetak gol, padahal dia sudah tampil dalam 3 pertandingan BRI Liga 1. Mantan striker timnas Belanda U20 itu masih belum memberi kontribusi selama berseragam Persebaya. Dalam 3 laga, tak ada gol atau assist yang berhasil disumbang oleh Arsenio Valport untuk Persebaya. Situasinya memang tidak mudah untuk Valport. Dalam 3 laga itu, dia selalu tampil sebagai pemain pengganti di babak kedua. Masalahnya, dia selalu menyia-nyiakan peluang emas mencetak gol di depan gawang lawan. Striker senior Persebaya, Samsul Arif, memberi pembelaan terhadap rekan setimnya itu. Dia merasa yakin Valport akan segera menunjukkan performa terbaiknya dengan mencetak gol. Saya tidak memberi masukan ke dia karena dia pemain berkualitas. Kami tahu CV dia banyak membela klub-klub Eropa, Korea, dan dimanapun. Dia punya kualitas dan punya kapabilitas bermain di Persebaya Surabaya. Dia butuh waktu saja, ucap Samsul. Striker berdarah Suriname itu sebenarnya sangat diharapkan bisa menjadi mesin gol andalan Persebaya untuk putaran kedua BRI Liga 1, sebab sebelumnya Persebaya memiliki Jose Wilkson yang tak begitu lancar menyumbang hingga dipinjamkan ke Persela Lamongan. Arsenio Valport belum pernah berkarir di Asia Tenggara. Dia merupakan pemain yang banyak menghabiskan karir di Belanda. Sejumlah klub yang pernah dibelanya adalah Heerenveen, PEC Zwolle, RKC Waalwijk, hingga Almere City. Di musim 2021, striker berusia 29 tahun itu tercatat membela 3 klub, yakni Ermis Aradipo, Siprus, Teuta Durrës, dan Eknasiar Rogozin, Albania. Bersama klub pertama dia mencetak 2 gol dari 15 penampilan. Dari rekam jejaknya, Arsenio Valport tidak memiliki catatan yang gemilang. Hal itu rupanya masih berlanjut di Indonesia memantik reaksi dari supporter Persebaya Surabaya yang mempertanyakan kemampuan Arsenio Valport. Samsul berpendapat bahwa striker berusia 29 tahun itu memerlukan penyesuaian di Indonesia. Kami sebagai pemain saat berada di lingkungan baru pasti butuh adaptasi, butuh mengenal satu sama lain. Kami sebagai temannya dalam satu tim mendukung dia dan menciptakan situasi yang bagus, imbu Samsul Arif. Disinggung soal penampilan Arsenio Valport, Aji menuturkan, masih belum bisa mencetak gol meski tidak terlalu buruk, sehingga ia meminta untuk lebih bersabar. Tugas utama striker adalah jelas merusak gol lawan. Saya harus bersabar meski belum bisa, tapi yang patut kami syukuri dengan Arsenio, kami bisa mendapatkan poin 3, tuturnya. Taklukan PSS Sleman, Persebaya raih 3 poin, I Putu Gede Swi Santoso ucapkan selamat. Persebaya Surabaya berhasil meraih 3 poin dengan susah payah usai menaklukkan PSS Sleman dengan skor 1-0 di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar, Bali. Babak pertama, Super Elang Jawa, julukan PSS Sleman berhasil menahan imbang Bajul Ijo. Skor kacamata bertahan hingga babak pertama berakhir. Gol dicetak di menit 50 oleh Taisei Marukawa. Berawal dari kesalahan kiper lawan, Bruno Moreira berhasil melakukan intercept dan melancarkan umpan tarik kepada Taisei. Pelatih PSS Sleman, I Putu Gede Swi Santoso mengucapkan selamat kepada Persebaya. Dirinya mengakui, selama 2 kali 45 menit, ciri khas permainan anak asuhnya tidak terlihat. Satu kesalahan dimanfaatkan Persebaya. Dari banyaknya momen dan peluang, hanya satu yang bisa membuahkan hasil. Secara keseluruhan penampilan kami luar biasa, mereka juga memberikan yang terbaik dan lebih penting lagi reaksi para pemain setelah ketertinggalan kebobolan, jelasnya. Ia menyebut, para pemain sudah bekerja keras, hanya saja hasil masih belum berpihak kepada timnya. Di samping itu, I Putu Gede menginstruksikan anak asuhnya bermain di flank. Evaluasi masalah mental jelang melawan Persik Kediri, situasinya sama. Karena spiritnya berani pegang bola dan berani menekan, lawan Persebaya pemain lawan disiplin dan lain saling memproteksi celah yang ditinggal. Untuk Wander Luiz ada beberapa momen yang bagus, dia sebenarnya butuh umpan crossing, tapi yang jelas berusaha untuk baik dan kami apresiasi, tambahnya menegaskan. Sedang Muhammad Kanu, salah satu pemain PSS Sleman, meminta maaf pada pendukungnya lantaran belum bisa merebut 3 poin, ia berjanji bakal bekerja keras untuk pertandingan selanjutnya. Sementara itu, pelatih Persebaya, Aji Santoso menganggap, pertandingan malam ini merupakan super berat, karena kehilangan beberapa pemain inti. Yang di timnas 5 orang, sedangkan Akbar, Adi sama Reva itu positif COVID-19 setelah dites, jadi sehari sebelum pertandingan ada pengumuman beberapa pemain positif yang akhirnya tidak bisa masuk ke dalam line up, ungkapnya.
Lebih lanjut ia mengaku, pihaknya menurunkan komposisi yang sedikit darurat. Sebut saja Ariski yang belum pernah bermain. Kendati demikian, meski diturunkan pertama kali tampil di Liga 1, cukup lumayan bagus. Terus, kedua saya juga memasukkan Koko Ari yang baru sembuh dari cedera. Tetapi patut kami syukuri dengan komposisi yang darurat bisa meraih 3 poin. Debut Diki dan Koko Ari, memang kami sudah merencanakan di persiapan-persiapan sebelumnya. Menurut saya, pemain muda yang punya masa depan cukup bagus karena ini pertandingan penting dan tidak komplit tapi luar biasa, imbunya.